Ya, itu biasanya bunga apa itu yang selalu saya ada, yang kuning, ada yang merah, ada itu kan, ada itu ya. Itu karena dicangkok itu. Ada kadang lebih dari 5 itu. Termasuk itu tanaman saya lihat itu, dan buah-buah gitu. Ya, itu akibat dicangkok. Termasuk juga mangga dan apel. Bisa dicangkok menjadi seperti rasa apel dan mangga. Jadi saudara kalau merasa berdosa, kalau saudara merasa berdosa, ya saya tidak katakan saudara seorang yang berdosa. Kalau saudara merasa berdosa, siaplah dicangkokkan kepada pohon anggur yang benar. Siaplah dicangkok kepada pohon kehidupan. Siaplah dicangkok kepada orang yang dikenan Tuhan. Karena sama dengan orang-orang di luar Israel adalah orang-orang yang dicangkok, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang ini secara kedagingan, secara darah, secara manusia. Kita bukan keturunan dari Israel, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah semua orang Israel. Karena kita dicangkok kepada zaitun yang sejati. Itu perkataan firman Tuhan. Zaitun yang sejati adalah umat Israel yang sekalipun dulu dibasmi oleh Tuhan, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan kota Sion, dibuang sampai kosong, bahkan tidak ada batu bata tersusun di kota Yerusalem, tetapi Tuhan tetap tinggal di sana karena kota itu adalah kota yang dibangun oleh Dia. Dan berjanji Tuhan, aku akan mengumpulkan kalian lagi. Sekalipun aku sudah menyerahkan kalian, aku akan menghimpun kalian. Jadi sekarang ini, saudara tahu nggak masanya sekarang? Sekarang ini masa bangsa Israel berduyun-duyun ke Yerusalem. Berduyun-duyun ke Yerusalem untuk menantikan hari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan sebelum jumlah Israel yang menurut dia jumlahnya kembali ke Yerusalem, dia tidak akan pernah datang. Kedua, sebelum firman Tuhan disampaikan kepada semua bangsa dan suku bangsa, dia tidak akan datang kedua kalinya. Yang ketiga, sebelum jumlah orang yang mati di dalam Tuhan sudah mencukupi, dia tidak akan pernah datang. Jadi yang 3 hal ini dunia sedang menggenapi. Berapa jumlah orang Israel kembali kepada Yerusalem, berapa yang sudah disampaikan firman Tuhan Injil ini kepada bangsa dan suku bangsa, dan berapa yang sudah mati di dalam Tuhan. Jadi inilah yang sekarang ini sedang dikumpulkan, digenapi oleh Tuhan. Jadi tidak panjang khotbah saya, soal nasib tadi saya berbicara soal nasib. Saya kemarin itu menabrak pintu kaca di Petisah. Ini pintu kaca itu tidak ada stiker. Jadi saya kira pintunya terbuka. Saya buru-buru karena kemarin saya ada pesta 3. Ya, kemarin saya ada 3 pesta di Medan ini. Saya ketua marga di Medan ini. Ya, ketua marga si Mangunsong Marpaung Napitu Pulu Pardiri. Jadi ini semua anggota saya. Saya buru-buru, saya tembus jalan ini, saya kira pintunya terbuka. Ternyata kacanya itu tidak ada stikernya, jadi saya nggak tahu. Ini sekarang hancur ini dengkul saya ini. Ini termasuk ada luka di sini. Ini nggak nampak di sini. Ya, itu baru kemarin. Terus saya bilang apa sama toke itu? Saya tidak akan pernah mengatakan ini nasib saya malang. Saya tidak akan pernah mengatakan nasib saya ini buruk. Dan kalau boleh kau juga mengatakan, jangan katakan sial, kacamu pecah saya bikin, saya bilang. Jangan. Katakan ini keberuntungan. Ini awal engkau diberkati Tuhan. Malah saya bilang begitu. Ya, sakit loh ini. Ya. Ini sedang dibalut ini sekarang dengkul saya ini. Itu saya videokan. Terus memang tokenya tanggung jawab. Pak, saya bawa ke rumah sakit. Ya, oh enggak, saya mau ke pesta, udah buru-buru saya bilang. Ini saya mau ke pesta, ada 3 pesta saya. Setidaknya 2 mau saya hadiri. Ya, di kota Medan ini. Ada di Naga Hall di sini, yang di jalan apa ini? Naga Hall yang jembatan layang ini. Flyover. Ada di daerah Skambing sana, dan satu lagi Medan Baru di depan Ramayana, ya, Pasar Peringgan. Jadi zigzag saya itu, ya.
Jadi artinya karena saya buru-buru saya tabrak itu, cuma yang saya mau katakan kepada saudara-saudara adalah saya tidak katakan bahwa nasib saya sial pada saat itu. Jadi saya mau katakan, jangan pernah percaya dengan nasib. Jangan gantungkan dirimu sama nasib. Semua nasib adalah sama. Bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, semua manusia pada umumnya semua nasibnya sama. Jadi tidak ada nasib, ya, tidak ada itu. Apalagi saudara bergantung kepada nasib, saudara tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, sudah nunggu nasib. Itu sangat terkutuk di mata Tuhan. Ya. Jadi saya sudah baca tadi referensinya itu, ada dalam pengkhotbah tadi itu, kalau mau baca nanti ada di pengkhotbah 9 ayat 12, ada di pengkhotbah 3 ayat 19 dan 3 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa semua kesia-siaan, semua tidak ada nafsi bagi orang saleh dan orang fasik, orang baik, orang jahat, dan semuanya termasuk binatang sendiri pun nasibnya sama, karena berasal dari yang satu pergi dengan dan kembali kepada yang satu, berasal dari debu kembali kepada debu. Jadi kita ini semua kembali kepada dunia ini. Tetapi orang yang dikenan oleh Tuhan, dia akan dibangkitkan menjadi hidup selama-lamanya, khusus kepada orang yang dikenan akan Tuhan. Jadi inilah kerinduan bagi orang Kristen, kalau mau mencapai kehidupan yang kekal, ya tinggallah di dalam Dia. Makanlah dagingnya, minumlah darahnya. Karena orang yang tidak mau memakan tubuh Kristus dan minum darah Kristus yang dilambangkan dengan perjamuan kudus setiap awal bulan di sini, ya perjamuan kudus, kita tidak akan layak dikatakan satu tubuh dengan Dia. Mari kita satu tubuh dengan Dia, agar kita satu dengan kematiannya dan satu dengan kebangkitannya. Tapi jangan hanya kebangkitannya saudara minta, tapi tidak mau dengan kematiannya. Kita harus mati bersama-sama dengan Dia. Artinya kita harus menderita. Apa artinya menderita? Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan itu. Sekali lagi saya katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang sulit jadi orang Kristen. Kalau jadi agama Kristen, hari ini saudara bisa ganti lagi. Jadi bukan agamamu, agama Kristen yang menyelamatkanmu, tetapi engkau harus sama satu tubuh dengan Dia. Artinya saudara harus menderita di dunia ini, mengampuni orang yang bersalah, bahkan berdoa sama dia, memberkati orang yang membencimu, yang mengutukmu, yang memfitnahmu. Ini yang sulit. Tanpa itu tidak bisa. Jadi saya katakan saudara punya kehidupan berbeda-beda dengan saya. Ya kita punya memori yang berbeda-beda. Ada banyak orang saya baptis di sini dengan syarat, sebelum saya baptis saya bertanya, maukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Jika belum mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, saya tidak sanggup membaptismu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terkadang memang ada yang jujur, saya belum siap Pak Pendeta. Bagus, Tuhan memberkatimu, engkau jujur. Tetapi ada yang sanggup, maukah engkau menyebut nama-nama yang engkau belum ampuni? Dalam nanti kita berdoa, siap Pak Pendeta. Dialah yang tahu, ya. Dan minta saat ini juga agar dimampukan engkau mengingat semua orang yang belum kau ampuni dosanya. Siap Pak Pendeta. Baru saya tuntunlah orang yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia, disebutlah nama-namanya, dan saya berkati dia, dan saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara juga demikian. Waktu kita singkat di sini. Terkadang di sini hanya 1 hari. Terkadang di sini hampir 1 tahun. Bolak-balik jumpa di sini. Jadi kalau saudara siap untuk dibaptis dalam nama Dia, sebelum saudara lanjut dalam kehidupan, arti baptisan ini banyak. Baptisan untuk menyesali dosanya, baptisan untuk pertobatan, dan baptisan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saya mau bertanya, saudara mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus?
baptisan pertobatan, baptisan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ada di antara saudara yang mau? Siap? Boleh?